Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kita sekarang sudah ada di NTT Kupang ya. Dari Jakarta, Kupang, Atambua, Timur Leste, balik lagi Atambua, sekarang di Kupang lagi. Jadi perjalanan kita sudah berjalan hampir 2 minggu ya. Kita tidak akan lupa mengabarkan kabar-kabar terbaru tentang umat pilihan atau anak sulung Tuhan. Oh, ada nggak Pak anak sulung? Ada. Keluaran 4 ayat 22. Israel ini anak sulungku ya. Jadi ini beritanya saudara. Jadi tahanan Israel itu ya, itu sekarang dalam bahaya. Kenapa? Karena ada sudah beberapa orang yang ditembak dan itu dipublikasikan di telegramnya Ubaidah, juru bicaranya Hamas, saudaraku sekasih. Ini ya bacaannya ya, atau artikelnya ya. Abu Ubaidah, tahanan Israel ditembak mati pakar militer, peringatkan Qassam mulai dieksekusi sandera ya. Jadi saudaraku sekasih, itu tadi beritanya ya. Jadi saudaraku sekasih, ini bisa jadi akan terjadi perang eskalasi yang lebih besar ya, atau perang regional yang lebih besar. Kenapa? Karena ini Hamas ini sudah membabi buta saudara. Dia sudah kalap, dia sudah merasa kalah, merasa terpojok. Daripada kami habis nggak menentu, mendingan kami habis ini tahan-tahanan. Nah, dengan tujuan kemungkinan yang pertama adalah supaya Israel tidak menyerang lagi. Yang kedua kemungkinan supaya Israel menyetujui gencatan senjata permanen. Berarti Al-Qassam mereka bisa menguasai Gaza Utara, tepi barat, dan Zionis dan Rafah. Tapi Israel tidak mau itu. Israel tidak mau, itulah sebabnya ya mereka bunuh satu persatu ya. Mereka bunuh satu persatu ya. Nah ini ya, saya akan bacakan ya. Ya, saudara, saya akan bacakan ya. Juru bicara Brigadir Al-Qassam, Abu Ubaidah, dalam sebuah cuitan di akun Telegram sayap militer Gerakan Pembebasan Palestina Hamas itu menyatakan kalau pihaknya menembak mati seorang tahanan Israel yang ditahan di jalur Gaza. Dalam dua insiden terpisah, 2 orang yang direkrut atau direkrut ya pertempuran Al-Qassam yang ditugaskan untuk menjaga tahanan musuh, menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya seketika. Selain itu juga melukai 2 wanita tahanan secara serius. Jadi saudara, yang satu ditembak, yang 2 ini wanita dilukai secara serius. Berarti yang pertama itu pria ya kira-kira ya, karena nggak disebutkan, hanya 1 tahanan ditembak mati, 2 wanita aniaya mengalami luka serius. Wah, ini udah perbuatan kejam keji ya. Harusnya dalam perang tahanan itu atau sandera itu dijagai, dilindungi. Itu undang-undang humaniter ya, undang-undang internasional. Tapi ini Al-Qassam ini atau Hamas ini sudah mulai dia kalap, udah mulai dia nggak bisa berpikir lagi ya bagaimana caranya untuk mereka bisa menang. Jadi akhirnya ya untuk mengancam Israel dengan cara membunuh tahanan ini ya. Saya akan baca ya. Ya, ditugaskan untuk menjaga tahanan musuh, menembak seorang tahanan Zionis dan membunuhnya. Sekaligus selain itu juga melukai 2 wanita tahanan secara serius. Dan upaya sedang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tulis pernyataan Abu Ubaidah dilansir Karveni Selasa tanggal 13 bulan 8 2004. Berarti ini baru kejadiannya ya. Baru sekali kejadiannya saudara. Jadi saudaraku yang sekasih, Brigadir Al-Qassam ini adalah komandan ya, komandan Hamas. Tapi brigadir ini banyak. Nah, komandan utamanya itu kan dipimpin, biro politiknya itu sekarang Ismail Haniyeh kan udah meninggal, digantikan oleh Yahya Sinwar.
Tapi Brigadir Al-Qassam ini kalau di Indonesia mungkin komandan batalion lah ya. Nah, jadi saudara, mereka dulunya ini kalau saya dengar dari juru bicara Daniel Hagari, juru bicara Israel, mereka ada sekitar 20 batalion, tapi sekarang tinggal 2 batalion, kata dari kata juru bicara Israel. Ya, kita kepastiannya nggak tahu ya. Pernyataan itu menambahkan pemerintah musuh Israel memikul tanggung jawab penuh atas pembantaian ini dan reaksi yang diakibatkannya yang mempengaruhi kehidupan para tahanan Zionis. Sebuah komitmen telah dibentuk untuk mengetahui rinciannya dan hal itu akan diumumkan. Ini Abu Ubaidah sedang menyelidiki ya siapa pelakunya itu, yang penjaga tahanan itu, dan juga apa motifnya. Ini bisa saja tulus, murni, bisa juga ini adalah alasan ya. Sebagai juru bicara, Abu Ubaidah harus mengucapkan itu supaya mereka tidak kena kejahatan perang ya, karena ICC sudah pernah menjatuhkan Israel sebagai pelaku kejahatan perang, walaupun sampai hari ini itu berkasnya mentok ya, dipetieskan. Nah, kalau saya melihat dari ini lebih positif ya. Hamas lah yang melakukan kejahatan perang kalau saya melihat dari sini, karena tahanan itu harus dilindungi. Kenapa dibunuh begitu dengan sengaja? Kalau misalnya Israel merudal ya, sedangkan Hamasnya itu bersembunyi di tempat yang banyak anak-anak dan di tempat yang banyak wanita, tentu ada wanita dan anak-anak yang kena gitu. Jadi bukan unsur sengaja, tapi ini penembakan di tahanan ini yang dilakukan Hamas terhadap tahanan Israel itu sengaja, saudara, sengaja ya. Makanya juru bicara militer Israel IDF mengatakan ya bahwa mereka tidak memiliki informasi intelijen untuk mendukung apa yang dinyatakan dalam pernyataan Abu Ubaidah ya tentang pembunuhan seorang tahanan Israel dan melakukan sandera lain. Juru bicara IDF tersebut mengindikasikan bahwa tentara sedang memeriksa apa yang dipublikasikan Hamas. Jadi saudaraku yang saya kasih, jadi Israel ini saudara sekarang lagi menyelidiki benar nggak itu peristiwa itu terjadi, karena itu di-upload di telegramnya Hamas gitu ya. Nah, saudaraku yang saya kasih, kita doakan saja ya Israel tetap kuat, tegar menghadap gempuran dari beberapa negara dan beberapa kelompok-kelompok militan. Saudara, ini kami di Kupang, tepatnya di kantor Wali Kota Kupang ya. Kita berdoa, tapi sekalipun kami ada di Kupang ya, dan di Timor Leste, di Altambua ya, tapi pelayanan gereja tanpa tembok tetap jalan. Ini dilayani istri ya. Ibadah anak jalanan, ya kita harus tetap konsisten ya, sekalipun Pak Gembala nggak ada, kita harus ibadah, doakan. Dan kita hanya membawa kuasa nama Yesus saja. Karena kita tahu kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini tunduk kepada kuasa Yesus Kristus Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ya Roh Allah luar biasa itu tetap ada pada kita. Berkobar menyala-menyambar, tetap maju dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Hai, kau lagi gini? Oh, perutmu akhirnya kau lagi hamil, bukan? Oh gitu ya. Mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Jadi ini nih ya, inilah tubuh ini. Di setan itu hinggaplah. Terus dia keluar. Dia pikir orang ini pasti berubah, pikirnya ya kan? Tentunya dia datang tetap bersih. Ya kan, tersapu rapi gitu loh. Dilihat nggak ada Yesus, ya kan? Dilihat dia lagi, mungkin nggak ada Yesus lagi. Akhirnya dikembali keluar, ambil teman-temannya lagi, ya kan? Ini firman bukan sekarang kalian dengar.
Sudah berkali-kali kalian dengar di telinga kalian, amin? Ya kan? Sudah berkali-kali. Tapi saya mengingatkan di sini ya. Jadi kita harus ada di dalam Kristus itu, amin. Jadi jangan sampai kita itu seperti ini. Setan itu kembali lagi membawa iblis lagi sampai berapa? Sampai 7 roh. Bahkan berlaksa-laksa memanggil teman-temannya. Ternyata kita itu tidak ada dalam Kristus. Sehingga orang itu menjadi apa di sini? Jauh lebih jahat. Kenapa seperti itu, saudara? Karena ada juga orang itu mau bertobat, tapi bertobatnya tidak benar. Mengandalkan kekuatannya. Dia pikir dia sudah bertobat, ternyata bukan. Haleluya. Kalau orang bertobat itu sesuai dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, perkataan firman, membangun roh setiap orang-orang, memperkatakan firman Tuhan, ya kan? Haleluya. Itu yang orang bertobat. Tapi orang yang bertobat dengan mengandalkan kekuatannya, itu hanya sementara. Haleluya. Hanya sementara. Ada badai langsung keok. Tidak berdiri dalam fondasi iman itu. Haleluya. Jadi kita sebagai orang yang benar di dalam Kristus, mari kita berdiri di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita teguh di dalam firman-Nya. Karena hidup mati kita harus ada di tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus pemilik hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali ke firman. Kembali ke Yesus. Kalau kalian sudah menjauh ke Yesus, kembali kalian ke Yesus. Amin. Tidak cukup hanya di sini saja. Di rumah pun kalian harus menyembah Yesus. Haleluya. Berdoa puasa. Ya. Seperti saya ini saudara, tidak gampang saya hadir tempat sini. Saya harus berdoa puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya nggak puasa. Jumat, Sabtu puasa lagi. Haleluya. Saya harus mematikan kedagingan saya. Haleluya. Karena aku tahu ketika aku berdoa puasa, Tuhan mengambil alih dari semua di tempat ini. Amin. Karena aku tidak mau dengan kesombonganku untuk memperkatakan firman di tempat ini. Tapi aku mau karena Yesus yang maunya di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sungguh berkegantungan dengan Tuhan. Kita harus butuh dengan Yesus. Karena ketika kita butuh dengan Yesus, Yesus pasti hadir dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Suatu kali anak saya sakit. Ini anaknya. Ini anaknya. Dia sakit, saudara. Saya bilang, kamu dikirikin saya, nak. Iya, Ma, dikirikin. Tapi aku melihat ya, anakku kan ada 5, saudara. Nah, pertama, 2, ketiga, 4, aku paham mereka. Dan anak kelima ini. Dia hanya apa, saudara? Dia memperkatakan yang luar biasa. Ketika aku kerik merah banget. Tahu ya kalau setiap orang yang dikerik itu kalau merah banget, padam banget, seperti lebih parah lagi ya. Ya kan, sakitnya minta ampun ya kan. Dia manggil apa? Yesus, aku butuh engkau. Bayangin anak saya ngomong seperti itu. Kalian pernah begitu enggak? Saya juga pernah. Saya juga pernah. Paling, Ma, sakit banget kan gitu. Aduh, sakit banget. Enggak tahan gitu. Anak saya bilang, Yesus, aku butuh engkau. Coba, saya kerik lagi. Yesus, aku cinta kau. Ngeri gak? Sampai bapaknya bilang, kamu videoin dong. Dia bilang, mana bisa saya sempat videoin. Ini anaknya. Dia memperkatakan. Nah saudara, siapa yang mau dukung pelayanan gereja tanpa tembok Sri Pintu, silakan. Ada nomor rekening di bawah ya. Dan saudara dukung pelayanan kami terus selama kami mengelilingi wilayah NTT ini. Kemungkinan kami akan ke Timor Leste lagi, atau kami ke Sabu buat KKR, atau ke Rote, atau juga bisa jadi ke Flores, kita nggak tahu. Doakan ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua apa yang mereka sudah buat untuk kami dalam pelayanan. Semua berjalan lancar. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.